kalau kalau kemarin aku lihat infonya ada beberapa sumber bilang bahwasanya 2025 akan ada hantaman meteor dan mematikan seluruh teknologi. Bisa. Nah, kalau itu terjadi kan kita kembali ke zaman dahulu kala. 1980 mungkin atau 1970, 1940, 45 Bisa. ada kemungkinan dong. Nah, terus gimana? Kita yang hidupnya sudah enak dengan segala kemudahan, lapar tinggal pesen Gojek. Ya. Ya kan? Mungkin kalau kita bisa survive lah. Kita generasi milenial yang notabene dari awal lahir nggak ada semua barang-barang itu kan. Ya. Tapi untuk generasi-generasi saat ini, generasi Z, mau makan nggak diposting kok masuk angin. Yang foto nggak ada apelnya di cermin, jadi gimana? Itu sebuah kegoblokan itu. Aku lihat dari Gunjan. Emang iPhone tuh nggak ada kamera depan. Ya itu. Ya sebenarnya kan ya karena emang ada apelnya. Ini rencana nanti HP ku ini mau tak kasih Mas ini. Tapi bukan apel, lebih ke nanas mungkin Mas. Karena di Lampung ya. Lampung kan sumber penghasil nanas toh. Kita harus menghargai itu gitu. Yang ya itu tadi kan untuk survive itu kan agak sulit. Beda loh era sekarang tuh kalau menurutku era manja lah. Yes. Anak sekolah dijiwit gurune, lapor bapak gurune tangkap polisi. Saya ingat dulu Mas, dilempar penghapus Mas, nyampe rumah cerita bapakku ditabok. Ya. Iya. Itu kenapa? Padahal bapaknya mereka itu pasti otomatis daerah kita dong. Itulah berhasilnya hak asasi manusia menjajah. Nah oke, kita bahas hak asasi manusia. Hak asasi manusia Iya. berarti haknya manusia. Human right. Ya oke. Yang jadi konteks itu tadi hak asasinya si anak. Ya. Betul. Yang dibahas tadi adalah hak asasinya anak. Ya. Nah si guru punya hak asasi nggak? Punya. Si guru punya otoritas di sekolah nggak? Punya. Terus kenapa? Masalahnya di mana? Ya sebenarnya ya yang perlu dipelajari adalah teknik defense-nya aja Dari si guru. maksudnya kita defense gimana gurunya? Guru yang mendefense anak murid atau anak murid ngedefense guru? Guru yang mendefense dirinya sendiri. Sekarang gini Mas, Bingung kan? guru melakukan apa ya? Apa sih bahasanya kalau nyubit itu? Melakukan kekerasan itulah kita Ya. melakukan itu pasti ada sebab dong. Ada. Nggak mungkin Anda punya anak diem pinter terus tahu-tahu guru datang terus ngeplak kepala. Ya. Tolol berarti gurunya kan, bener nggak? Bener. Nah si anak misal ngerokok atau disuruh ngerapin baju malah nantang berantem, yang tolol siapa? Ya kalau dari sisi Kita nggak usah ngebahas dari sisi guru dan sisi murid. Coba kita berpikir netral dari segi kita sendiri. ya. Murid bajunya berantakan, Ya. guru datang memperingati, suruh merapikan. Ya. Si murid ajak berantem guru. Yang tolol siapa? Ya nggak ada yang tolol. Kenapa? Ya kan nggak dilatih nih sama gurunya.
Justru itu kalau menurutku yang tolol si murid. Dengan guru tidak meladeni itu sebuah intelektualnya bagus. Lah murid kok diladeni. Bagus, Pak. Lah iya. Nah, si tolol ini ya kan? Nih, si tolol ya kan? Maksudnya gini loh. Kita Lek pinter iki wis ora sekolah deh. gini, Mas. Tolol konteksnya benar. Sampai nek pinter nggak usah sekolah. Iya. Ya kan? Cuman di sekolah itu kan pelajaran bukan masalah pinter tentang intelektual tapi tentang adab. Nah, itu tadi yang kurang. Nah, Apa? adab Emang ada apa? pelajaran apa gue? Adab. Heeh. Adab itu, Mas, ya Allah, gimana sih, Mas? Emang ada kurikulumnya? Mata pelajaran apa adab ya? Emang tidak ada, Mas. Sekarang aku tanya sama sampean. Sekolah dari SD sampai SMP, pernah nggak belajar adab? Nggak pernah. Tapi kenapa Anda punya adab? Belajarnya di rumah. Ayo. Lah iya. Berarti Ya, si anak tuh tetap bener. Kalau lingkungan sekolah lo ya, dia nggak diajari loh oleh gurunya ini. pasti diajarin lah, Mas, cara menghargai orang. Iya mata kuliah. Secara gini loh, Mas. Mata pelajaran apa? Di sekolah tidak ada mata pelajaran khusus tentang adab, tapi mencontohkan. Namanya guru kan digugu dan ditiru. Iya kalau dulu ada pelajaran adab. Emang iya? Iyalah. Sekarang emang nggak ada? Nggak, maksud sekarang PPKM itu adab punya? Ya boleh saiki makane kan. Ada lah. Yang perlu dipertanyakan di situ. Kurikulum Merdeka udah ada kali ya? Nggak tahu juga. Bapakmu pensiun ya, guys? Saya takon karo siapa? Guru. Ya kalau kita menyalahkan satu pihak manapun ya tetap semua ada yang bertanggung jawab di atasnya. Ya betul. Cuman maksud yang saya maksud garis bawahi gini loh, Mas. Si anak ini kan apa ya? Kita pernah lah, kita sepakati dulu, kita pernah di posisi mereka. Ya. Dan kita juga pernah nakal loh, Pak. Iya. Tapi kita nggak pernah nakalnya ke guru, Pak. Betul. Pernah juga, Deng? Hah? Pernah. Senakal apa sih kita dulu? Iya. Hah? Yang jelas yang nggak sampai berantem sama guru. Lah iya kan? Like gergembosipan motor ya pernah dulu. Keusilan, Pak. Usil. Ya. Tidak sampai ngajak berantem, melaporkan guru ke polisi, memenjarakan guru. Ada guru honorer juga loh, Pak. Kenapa? Gaji guru honorer ki piro sih? Nah itu tadi ya sekarang kan ya aku bukan mau menyudutkan salah satu pihak, tidak. Yang jelas kan namanya seorang guru ya walaupun saya bukan guru loh ya. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah digugu dan ditiru loh. Betul. Anak didik itu nggak bisa meniru dan nggak bisa mengindahkan apa yang guru sampaikan. Itu ya salah satu faktornya ya ada di guru itu tersebut. Ada kegagalan dalam pengajaran. Nah, betul. Kenapa kok yang diributkan cuman konfliknya gitu loh? Oke. Kenapa nggak dicari sumber masalahnya? Ya cuman kan kalau di negara kita kan lebih seneng konfliknya, Pak, dibesarkan. Nah itu dia. Bukan cari solusinya. Ya namanya ya nggak lah ya manusiawi lah. Kalau zaman sekarang nih ya zaman sekarang karena ya adanya HAM itu tadi ya, adanya hukum yang melindungi segala macam itu tadi ya membuat kita lemah, khususnya anak-anak kita lemah ya karena itu.
karena merasa dibackingi, merasa benar dan apa-apa bisa dikasuskan, Oke. bahkan sampai ujaran Kebencian bencian ya. aja bisa jadi kasus toh. Benar. Ya, apakah negara kita kurang piknik, Nah, kurang santai gitu loh? seharusnya kan yang kita soroti bukan konflik, bukan akar rumputnya loh. Ayo Iya. ya cari ini atasnya yang bertanggung jawab atas ini semua tuh siapa kan, gitu harusnya. Benar. Kita harus selektif ya. Ya, kalau ribut di bawah ya nggak akan selesai ya, akan gitu-gitu aja sampai. Berarti fokusnya pemerintah untuk membenahi atau mencari solusi tentang keadaan ini toh, Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita. dan tanpa disadari semua ini sudah by design kan gitu. Oke, saya Pendidikan paham. akhlak dihilangkan, Mm-mm. pendidikan agama dikurangi, Nih ngebahas tentang agama nih Gus. hak asasi ditambah, pasal-pasal dicetuskan lagi. Ya tujuannya lo apa sih? Nah, ini aku mau bertanya sama kamu nih Gus. Kita ini sama-sama Muslim nih Gus. Ya, Ya, banyak kasus gereja tidak boleh berdiri di negara ini. kata siapa? Ada beberapa kasus di berita, sempat viral juga tuh Mas. Di Lampung juga ada tuh. Nanti. Ada di berita. Banyak, nanti cari di Google. Nah, menurutmu sebagai umat Muslim yang baik dan benar, emang nggak boleh orang non Muslim buat gereja? Ya boleh lah, kenapa gak boleh? Nah, yang jadi pertanyaan saya belajar agama itu nggak terlalu dalam, tapi yang saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah melarang umat selain Islam beribadah. Ya, Nah, yang menentang gereja berdiri itu melu Nabi ini siapa ya? ya, ya, gue. Ini banyak faktor yang jelas. Iya kan? Ya, Anda punya junjungan toh? ya, Junjungan Anda tidak mengajarkan itu. ya. Ini sebuah apa ya? Sebuah statement juga untuk teman-teman non Muslim, berstatement bahwa di Indonesia minoritas tidak dihargai. Ada statement kan pasti seperti itulah. Ya. Padahal menurutku di Indonesia ini tempat teraman Anda bisa beribadah. Yes, betul. Kita boleh lihat di Amerika, boleh lihat di negara-negara Eropa, orang Muslim terjolimi di sono. Benar nggak sih? Ya, Makanya pertanyaannya cuma satu sebenarnya. apa itu? Penghargaan seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman non Muslim itu? Nah itu seperti gini nih, sepengetahuanku, Apakah Pancasila masih kurang? ya kan gini loh, negara ini sudah melindungi umat, warganya untuk beribadah toh. Terserah mau caramu beribadah seperti apa, yang penting kan jangan ateis toh. Ya, Iya kan? Walaupun 5 atau 6 agama yang sekarang udah diakui toh. ya, Cuman kan tetap aja nanti ada penyembah kaleng kerupuk, kaleng kongguan, kan kita nggak tahu sih. ya. Iya kan? Maksudku gini loh, untuk yang sudah Sudah diakui lah. sudah ini ya. diakui, Anda kan sudah nyaman nih. Yang ke gereja tinggal ke gereja, yang ke wihara tinggal ke wihara, gitu loh. Tapi kenapa kita sebagai orang mayoritas selalu dikucilkan? Ada identik apa, kita teroris? Anda sebagai umat Muslim gimana pandangan Anda kalau dikatain kayak gitu?
Ya, balik lagi Mas. Apa? Ada beberapa pihak yang tidak suka atau tidak menghendaki Islam itu berjaya, Oke, pasti. dan mereka ya melakukan segala cara, Untuk menghancurkan. ya salah satunya untuk menghancurkan, untuk untuk melabel atau memberi citra buruk lah tentang Islam. Dan korbannya sebenarnya bukan umat Islam itu sendiri, Ya, tapi umat-umat di luar Muslim yang tidak tahu apa-apa itu tadi. Nah, Gitu loh. bisa Makanya diubah. di sini tuh aku pengen meluruskan untuk teman-teman semuanya. Kita ini di dalam negara ini, maksudku gini, untuk masalah kenegaraan, tinggalkan dulu agamamu, tinggalkan dulu Ya, titelmu apa segala macam. Kita duduk bersama, kita ngobrol bersama untuk kemajuan Indonesia. dan sebenarnya itu tuh kayak apa ya, kalau menurutku berita-berita kayak ngono ki ya enek goreng kota loh Mas. Ya iya. Di kampung tuh kayaknya nggak ada, di kampung tuh adem ayem aman tentrem. Lah Anda tahu kan kakak saya Kristen banyak. Nah, Kita biasa-biasa aja. Gitu loh. Dia ke gereja juga ya los. betul. Gitu Dan loh. di tempatku lahir dulu, di sana di Varia Agung itu ada ya saling berdekatan loh. Dan nggak pernah ada gontok-gontokan kan? Nah, Mas Kristen ada, Islam ada, Hindu ada. Ya. Dan itu dalam satu kecamatan lah hitungan nih. Nah, Dan fair aja, nggak ada. Kadang waktu Idul Fitri umat, kalau di kampungku sendiri yang ketika Idul Fitri teman-teman Kristen ikut membantu dalam artian mengamankan sholat Id, jagain parkiran. oke. Dan begitu pun sebaliknya Pas ketika Natal teman-teman kita Muslim bantu lagi. Sebenarnya maksudnya gini loh, untuk di kalangan bawah kayak kita ini kan santai-santai aja gitu loh. Nah, cuman kan maksudnya gini loh Gus. Kadang aku buka sosmed. Kita dunia di sosmed kan sekarang udah. Jawabannya satu, Apa? karena propaganda itu waduh rada jeri, hanya bisa berhasil ketika melalui media-media mainstream. Nah, makanya dengan kita juga kan punya media tuh. Ya, Iya kan? Media yang kotor kayak gitu, kita harus meluruskan. Oke? ya, Iya kan? Kita punya power, kita punya media juga. betul. Gitu loh. Statement kita nggak tahu loh. Pandangan si A, iya kan? Mengeser. Terus orang yang nggak tahu apa-apa ikut-ikut ke dia. Ya itulah masyarakat kita ini ya gitu Mas Yan. Makanya kita punya media, ya kita harus meluruskan. Ya. Ya toh. Gitu loh. Jawabannya satu, Pancasila itu sudah cukup. Itu peninggalan yang paling berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Betul. Dan itu hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain di dunia ini. Apanya satu-satunya? Pancasila. 5 Panca. Ya. Hanya Pancasila, hanya satu yang punya itu. Indonesia. Negara lain nggak ada. Gak ada. Ideologi Pancasila itu. Yes. Nah, maksudku kan gini, kita balik lagi lah. Kalau emang mengeruntut ke Pancasila ya udah. Itu loh, maksudku tanpa terlepas dari apa agamamu, apa komunitasmu gitu loh. Iya kan? This is for Indonesia. Iya kan? Gitu loh. Maksudku dengan kita saling menghargai tanpa Anda menyebut kami ini kadrun. Iya kan? Kita nggak pernah loh nyebut kalian itu domba. Iya kan? Ya. Kan simple loh. Iya. Kan enak gitu loh. Dengan cara apa? Kita saling menghargai. Dengan cara satu, Anda beribadah dengan caramu, kami beribadah dengan cara kami. Sudah. Lakum dinukum Waliyadin. Itu kalau Anda mau gini, kalau emang
Anda mungkin ada orang yang menjelek-jelekkan muslim. Kalau Anda tidak tahu tentang muslim, belajar dulu. Kadang aku pengen guyu, dijelek-jelekkan panjang lebar, maksudnya belajar dulu lah kamu tentang Islam. Nah kalau sudah tahu dalam mana Islam baru ini mas lah kok iso nih ya daerah belajar piye ya, misalkan agama A pengen menjelekkan Islam, iya kan, gimana cara kita menjelekkan orang kalau kita nggak tahu apa-apa tentang orang itu? Ya ketika sudah tahu nggak ada celahnya. Iya kan, aku biar giring loh Gus kok malah. Ya kan sekarang gini, kalau aku mendekati kamu, ya kan, sekarang kita ini temenan udah bukan setahun 2 tahun loh, ya kan. Misal aku baru kenal sama kamu, aku jelek-jelekin kamu, orang nggak akan percaya. Tapi kalau sekarang aku ngomong jelek tentangmu, jelek gitu, aku udah tahu semua tentang jelekanmu toh, enak aku berstatement. Nah begitupun juga agama kita. Kalau mau jelek-jelekin, ya belajar dulu. Jangan. Dah cukup lakum didukung waliyadin. Nah, kalau emang nggak mau menjelek-jelek, nggak mau belajar, ya wis nggak usah jelek-jelekin, simple lu, ya kan? Iya. Saling menghargain dengan cara apa? Bukan aku sholat ke melu sholat itu nggak konsep menghargain, nggak kayak gitu tolol gitu loh. Dengan Natalan aku ikut ke Natalan juga nggak kayak gitu, konsep menghargain simpelnya aja gitu, tanpa mengganggu ibadah masing-masing, simple itu udah cukup menghargain kok. Itu enak, simple loh. Kita ini cobalah, kita berpikir coba santai gitu, santai sambil ngerokok yuk. Bahaya nggak ini Gus? Ya aman ya. Karena pada hakikatnya semuanya sudah terjawab, tinggal mau belajar aja atau tidak wis. Nggak perlu, nggak pengen belajar tentang masing-masing agama ya belajar Pancasila. Nah tuh betul. Sila pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan satu ya, karena Esa adalah satu. Oke. Terus yang kedua ayo apal nggak kowe Pancasila, ngomong Pancasila? Ayo tak tanya sekarang, nggak usah tawa-tawa kamu. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. saiki apa ya Gus? Ya kudune apalah harusnya. Iya kan. Dulu tuh aku waktu pacaran tuh baca teks apa UD itu nggak pernah pakai teks loh aku dulu. Sekarang bisa iki ya masih inget lah, tapi ya kan kewalak-walik lah saya. Iya pastilah. Ya itulah, karena dulu emang ada pembelajaran itu dan kita dituntut ya, dan itu efektif itu. Kalau bagi teman-teman yang sadar betul ya efektif. Wong dulu aku ya apal loh gue nyebutin menteri-menteri juga hafal biyen zamane Pak Harto. Tapi jujur dulu kita ribet karena kebanyakan menteri toh yang kita sebutkan. Kalau sekarang kan enak, menterinya cuma 1 ya. 2 ya. Lebih enak sekarang kalau anak-anak sekolah suruh nyebutin menterinya siapa gitu. Tapi paling nggak ngerti. Berarti anak-anak nggak update ya. Padahal lebih enak loh, menterinya nggak banyak, nggak kayak dulu. Tapi belum semua anak-anak tahu. Iya, coba cari tahu di Google, kan punya HP itu dipakai. Apa anak-anak SD kan? Kita udahan lah, karena udah 1 jam ini kita ngobrol kan. Aku kasihan yang edit.
karena yang edit aku sendiri. Kita belum ada editor. Jadi buat teman-teman yang mau apa mengembangkan ide, kemampuannya dengan sukarela, kita akan menerima dengan lapang dada, ikhlas lillahi ta'ala gitu. Pada dasarnya conclusionnya pada topik malam ini bahwasanya kita sebagai pemuda bangsa lah ya, atau warga negara Indonesia kita, pada dasarnya kalau ditanya satu persatu orang akan bilang saya cinta NKRI ya. Tapi untuk saat ini mungkin mencintai tidak harus fanatik. Yes, karena cinta itu adanya di Hati. dalam hati, Nah, untuk bukan di pikiran. nice. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan, kalau emang Anda cinta NKRI, saling menghargai. Perbedaan itu indah. Karena pelangi itu akan terlihat indah kalau dia warnanya berbeda. Kalau moodnya bagus. Hah? Kalau moodnya bagus. Kok moodnya bagus? Kenapa Iya, jadi kemut? kalau moodnya bagus, lihat pelangi itu kan akan indah tuh. Iya, hakikatnya orang melihat pelangi itu indah, Gus. Nah iya, tapi kalau moodnya bagus akan menjadi lebih indah. Dan dompetnya terisi. Tapi kalau moodnya nggak bagus, apalagi lagi bete. Oh, itu... Bu. Ini pelangi alangkah indahmu, mawar merah putih. Kok aku tadi lagu nih lali. Ini pelangi itu loh, Gus, bukan pelangi yang itu. Adalah aku udah jelas kalau moodnya bagus. Iya, Allah. Anda sudah melupakan. Aku tidak menyambung, ya Allah. Ini korekku ngapa? Aduh, intinya begitulah buat teman-teman. Apa ya? Aku bingung malahan kan, gara-gara gue ngepleng. Coba Gus, kamu ngomong apa terakhir tuh, Gus? Iya, intinya kebenaran tetap adanya di dapur, wis ngono. Kok di dapur, Gus? Iya, kalau mau atau bahasanya ya di belakang lah, nggak di dapur. Ya, oke. Paham. Yang kita sajikan adalah yang sudah jadi. Betul. Nggak usah berdebat tentang kebenaran. Iya. Karena nggak ada yang kebenaran yang hakiki di dunia ini kan. Betul. Terakhir ya. Manusia terkadang sakit hati karena ekspektasinya diri sendiri. Ya. Jadi turunkan ekspektasimu, lihatlah dengan matamu, rasakan dengan hatimu. Semangat NKRI, Free Palestine. Selama manusia masih butuh makan, petani akan jaya. Disitulah petani akan tetap ada. Betul. Dan perlu kalian ingat, makanmu, makannya kedua orang tuamu dan anakmu bersumber dari petani.